Yang pertama saya mengucapkan terima kasih pada Pusat Kajian dan Analisis Data yang memberi kesempatan saya untuk membahas masalah ini. Kedua, saya terima kasih kepada Pak Budi Mulyana yang nanti sama-sama akan membahas masalah ini. Yang ketiga, saya terima kasih pada teman saya, Mas Kholis Hamzah, dan Pak teman dosen yang sama-sama pengkaji Timur Tengah, Pak Istadianto, Profesor Istadianto. Selamat datang. Kemudian terima kasih. Kemudian pada hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya akan sharing PPT saya sebentar ya. Nanti kalau saya kesulitan tolong dibantu ya Mas. Siap Bu. Apa sudah kelihatan? Sudah nampak? Belum? Sudah Bu, sudah Bu. Sudah ya. Okay. Baik. Ya, ini yang ditanyakan kepada saya ya, mengenai arti kemenangan Taliban itu bagi Afghanistan dan perdamaian regional dan masa depannya. Nanti akankah Taliban itu menjadi bentuk pemerintahannya kekhalifahan atau yang istilah Anda itu emirat ya, emirat atau monarki itu mirip ya. Baik. Jadi di sini saya itu memang bidang saya itu Timur Tengah. Waktu saya sekolah di Inggris bersama-sama Mas Kholis itu, saya sekolahnya di University of London ya, di School of Oriental and African Studies. Itu memasukkan Afghanistan ini bukan bagian dari kajian Timur Tengah. Jadi Anda bisa lihat di di peta ini negara-negara yang berakhiran an ya, Iran, Afghanistan, Pakistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, dan Turkmenistan itu yang termasuk Timur Tengah hanya Iran. Yang lainnya itu termasuk Asia Tengah, bahkan Pakistan itu sebetulnya Asia Selatan gitu, karena sudah dekat dengan India ya gitu. Tetapi saya sudah tanya pada ahlinya yang lebih ahli dari saya, Profesor Istadianta. Saya tanya Pak, sebetulnya Afghanistan itu termasuk Timur Tengah bukan? Ya Bu, saya punya ini buku-bukunya yang menyebutkan Afghanistan termasuk Timur Tengah. Makanya saya berani memberanikan diri. Saya memang tidak mengkaji khusus Afghanistan, tapi saya kalau mengkaji Iran karena itu berbatasan langsung dengan Iran, kadang terus saya belajar gitu ya, tapi tidak secara khusus. Pakistan juga demikian. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa yang menjadi hingar-bingar akhir-akhir ini gitu ya, latar belakangnya apa? Sebetulnya Taliban itu sudah lama juga ya mendiami gunung-gunung, sudah lama berjuang melawan Amerika, sudah lama dituduh menyembunyikan Osama bin Laden ya, itu sudah satu yang lama. Tetapi kenapa kemudian orang sekarang tertarik kembali mempelajari Afghanistan? Jadi kalau secara singkat, yang sebelum latar belakang ini, secara singkat, Taliban itu memang pernah berkuasa di Afghanistan. Ya, sebelumnya itu kalau yang saya pelajari itu ada gerakan politik Islam yang lain yang namanya Mujahidin. Ya, Mujahidin ini memang di backup oleh Amerika, disupport oleh Amerika dalam rangka mengusir Uni Soviet, pengaruh Soviet di sana. Ya, jadi dulu itu waktu saya kuliah sudah 42 tahun yang lalu ya, itu rezim Barbak Karmal namanya, dia ini semacam negara boneka Soviet, sehingga Amerika Serikat perlu mengusir itu karena dia sangat yakin, Amerika itu sangat yakin dengan teori domino. Kalau satu negara itu jatuh ke tangan komunis, pengaruh komunis, negara sekitarnya cepat gitu ya. Jadi karena waktu itu perang dingin baru dingin-dinginnya, sehingga
itu ya, Amerika Serikat punya kepentingan untuk menghilangkan pengaruh Soviet di negeri itu. Akhirnya bisa terusir ya Babar Kemal dan pengaruh Uni Soviet, maka Mujahidin yang menang itu sekitar tahun 79 ya. Kemudian muncul Taliban. Ada yang mencampur adukkan antara Mujahidin dan Taliban, tapi menurut saya ini dua gerakan politik yang berbeda. Pada waktu itu dua-duanya didukung oleh Amerika. Singkat kata, Taliban itu berkuasa sejak 96 ya, kira-kira 96, ada buku yang menyebutkan 97 itu. Berkuasa sekitar 4 tahun. 2001 menara kembar Amerika Serikat itu diserang oleh yang dituduh sebagai Al-Qaeda. Al-Qaeda itu berkebangsaan, pemimpinnya Osama bin Laden berkebangsaan Arab Saudi. Dia dituduh, kemudian Taliban ini dituduh oleh Amerika menyembunyikan Osama bin Laden. Oleh karena itu cepat-cepat Presiden Amerika Serikat George Walker Bush menyatakan akan memerangi Taliban. Kita akan mengirimkan pasukan karena dia ini sudah melindungi teroris. Maka dia juga termasuk teroris gitu. Maka dia melontarkan war on terrorism yang diarah adalah Taliban. Gitu ya. Dengan legitimasi atau justifikasi akan mencari Osama bin Laden. Maka datanglah ke sana ya. Ini saya ngamati ketika 2001 saya mulai amati kehadiran Amerika Serikat di Afghanistan. Yang diceritakan Taliban itu sembunyi di gunung-gunung gitu, ya, tidak di Kabul yang di daerah dataran rendah ya. Nah, saya ketika ini Taliban turun ke Kabul, itu saya lupa untuk melihat kembali kondisi geografis Afghanistan. Monggo Bapak Ibu sekalian, silahkan nanti mencermati kondisi geografis Afghanistan yang konon ceritanya bergunung-gunung dan sulit sekali untuk dikendalikan. Bahkan rudal balistik Amerika katanya susah mencapai sasaran targetnya karena gunungnya itu berbelok-belok, katanya seperti itu. Ya. Sejak 2001 itu September Amerika diserang, Oktober Amerika Serikat mengirimkan pasukannya. Ya, 2001, 2003 nanti masuk Irak. Ya, masuk Irak itu lama ya, 2003 sampai baru keluar itu sekitar 2011. Ya, jadi juga kurang lebih ya puluhan tahun lah ya. Tapi kemudian kembali lagi kalau Amerika Serikat itu, ya. Kembali lagi dengan alasan Irak tidak aman, maka perlu kembali lagi karena kedatangan ISIS. Ya, makanya ada pertanyaan tadi saya di webinar yang lain, Bu, apa mungkin itu Amerika Serikat sekarang pergi terus kembali lah? Kalau lihat pola perilakunya Amerika Serikat, dia kembali lagi ke Irak, gitu ya. Jadi sangat mungkin. Latar belakangnya adalah Taliban itu merebut istana Afghanistan di Kabul. Presiden Ashraf Ghani itu sudah keburu pergi katanya ya, diserang 15 Agustus itu 2 hari sebelumnya dia sudah pergi ke Tajikistan yang katanya ditolak. Kemudian Ashraf Ghani itu pergi ke Uni Emirat Arab. Mengapa ke Uni Emirat Arab? Karena Uni Emirat Arab itu salah satu negara yang mengakui kekuasaan Taliban dulu ya. 3 negara Arab itu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, satunya lagi siapa Mas Hani? Ingat nggak? Tiba-tiba saya lupa. Kalau nggak salah Turki ya. Ya kalau ada yang ingat. Jadi ada 3 negara Timur Tengah yang mengakui kekuasaan Taliban. Makanya kemudian dan juga kemudian mengakui kekuasaan negara baru itu Uni Emirat Arab. Jadi Ashraf Ghani diceritakan sekarang telah berlindung di Uni Emirat Arab. Kemudian Amerika Serikat menyatakan akan menarik pasukannya ya, yang kurang lebih berjumlah 5.000 orang.
Yang ini sebetulnya bukan keputusan mendadak karena ini sudah ada US Taliban Peace Deal ya pada bulan Februari tahun 2020 ya. Jadi ini sebetulnya penarikan ini tidak tidak mendadak ya. Pada bulan April 2001 Joe Biden itu sudah menghitung-hitung bahwa deployment tentara Amerika Serikat di Afghanistan itu sudah terlalu berbiaya, ya, karena katanya itu sudah 1 triliun US dollar. Ya, ini 1 triliun US dollar ini bukan uangnya siapa Askaditio ya, itu. Jadi ini uangnya Amerika Serikat ini ya, dan real ya, bukan hoax ya. Jadi kalau menurut ada nanti seseorang menulis ya tentang Taliban, itu sebetulnya Amerika itu sudah menghabiskan 2 triliun. 1 triliun untuk militer, 1 triliun itu untuk capacity building-nya Afghanistan. Jadi dia itu juga justifikasi kehadiran Amerika Serikat di Afghanistan itu untuk menata Afghanistan janjinya. Ternyata katanya hanya 2% dari 1 triliun itu yang untuk capacity building. Maka Afghanistan itu adalah negara yang paling banyak mengirimkan pengungsi, 3,6 juta pengungsi Taliban yang jadi good people ya ini. Nah, jadi Amerika Serikat itu ada 5.000 pasukan mau ditarik, sudah 20 tahun menduduki, alasannya mencari Osama bin Laden. Ternyata Osama bin Laden ditemukan di Pakistan dan kemudian dibantai. Padahal baru sakit, tidak bersenjata ya pada waktu itu. Saya kira-kira mungkin tahun 2008 apa ya, saya agak lupa ya tahun tepatnya. Kemudian setelah Taliban ini bisa take over istilah Mas Hanif ya. Kenapa pakai bahasa Inggris sih, Mas? Ya pakai bahasa Indonesia, mengambil alian atau perebutan ya, perebutan kekuasaan atau gimana ya. Oke ya, itu take over. Oke, take over itu bahasa Inggris ya. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana stabilitas politik Afghanistan dan regional Asia Tengah serta Timur Tengah nanti kalau di bawah Taliban. Kemudian bukankah Taliban itu muncul pertanyaan, bukankah Taliban itu teroris gitu ya, nanti kita akan jawab. Jadi ini ada tulisan Jeffrey D. Sachs yang berjudul Blood in the Sun. Supaya saya tidak dikatakan, lah Ibu apa sudah meneliti ya gitu ya, karena ini kan yang mengundang pusat kajian dan analisis kajian itu pasti harus meneliti, Mas. Saya seperti tadi, karena Afghanistan tidak termasuk wilayah Timur Tengah, saya belum secara spesifik meneliti wilayah ini. Maka saya pinjam Jeffrey D. Sachs yang mengatakan Blood in the Sun, bahwa Amerika Serikat itu selalu meninggalkan kehancuran di negara yang dia datangi, dalam petik intervensi, lebih keras lagi okupasi ya atau pendudukan. Dia itu yang sebagian besar dia duduki adalah negara-negara yang sedang berkembang ya. Korea ya masih ribut hingga hari ini. Indochina itu meninggalkan Vietnam itu katanya tidak bisa lagi ditanami karena dulu Amerika Serikat menggunakan bom napalm. Ya, bom kimia yang namanya napalm yang menghancurkan tanah Vietnam, dan kemudian setelah dia pergi, Vietnam, Kamboja, Laos itu bertempur satu dengan yang lain. Ya, pendudukan Irak 2003 hingga hari ini bunuh-bunuhan, nggak habis-habisnya antara yang Sunni dan Syiah. Kehadiran Amerika itu tidak ada gunanya, ya, tidak ada menimbulkan stabilitas. Pembunuhan Muammar Gaddafi, ya, dia katanya akan menstabilitaskan Libya, buktinya sampai hari ini negaranya belum stabil. Gaddafi yang menyatakan sudah surrender dengan mengibarkan bendera putih ya tetap dibantai.
Jadi saudara-saudara sekalian yang sebelah kanan itu ya, intervensi dan dukungan terhadap penguasa diktator di beberapa negara Afrika dan Amerika Latin. Nanti bisa dibaca di sana ya bahwa Amerika Serikat itu ternyata senang mendukung pemimpin yang diktator. Ya kalau di Timur Tengah itu ya yang jelas itu revolusi Islam Iran ya. Shah-Reza Pahlavi itu didukung oleh Amerika Serikat, tetapi Khomeini bisa mengendalikan dari jauh ya, yang kemudian bisa take over. Dulu pada waktu itu hati-hati, revolusi Islam Iran itu tidak Islami. Dia pasti akan menimbulkan kekacauan, pelanggaran hak asasi manusia dan lain sebagainya. Waktu Iran terjadi revolusi Islam Iran ya. Buktinya sampai sekarang itu tenang, tapi Amerika Serikat nampaknya ya tidak ikhlas kalau dia tenang. Dituduhlah menyimpan senjata nuklir, Syiah yang selalu melanggar hak asasi manusia, negaranya yang tidak demokratis. Padahal ada pemilu setiap 4-5 tahun sekali ya, memilih secara demokratis, tapi memang sistemnya beda ya, karena mereka itu menganut wilayat afaqih ya. Jadi memang ada parlemen, ada presiden ya, tetapi diawasi oleh wilayat afaqih. Nah, itu yang Amerika Serikat tidak suka dan kemudian menggambar-gambarkan Iran itu sebagai negara yang menyeramkan. Nah, Amerika Serikat itu sebetulnya telah intervensi ke Afghanistan sejak 42 tahun yang lalu ya. Tadi saya sudah singgung ya, dengan foolishness and cruelty, dengan kebodohan dan kekasarannya ya. Sudah 42 tahun yang lalu Presiden Jimmy Carter itu mendukung mujahidin itu ya. Tadi sudah saya ceritakan bahwa ini tidak karangan saya. Jeffrey Sachs ini dia meneliti di wilayah itu. Saya meminjam hasil penelitiannya supaya untuk mempertanggungjawabkan secara akademik apa yang saya katakan bahwa Amerika Serikat itu sudah hadir di situ sejak 42 tahun yang lalu. Kalau saya disuruh menilai, Bu, jadi apa arti kemenangan Taliban ini gitu ya? Arti kemenangannya adalah kemerdekaan bagi Afghanistan, merdeka untuk bisa bebas memimpin, mengelola negaranya sendiri. Ya, yang sebelumnya itu tidak bebas gitu ya. Nah ini ya, jadi sekarang itu dia merdeka mengurus. Masalah siapa yang mengurus, apakah Taliban atau pemerintahan lama, nanti kita bicarakan kemudian ya. Jadi di sini katanya berita itu juga simpang siur ya. Taliban yang teroris, Taliban ini digambarkan yang buruk-buruk, tapi juga ada Taliban yang digambarkan sisi positifnya. Bahkan ada peneliti Indonesia, ya Taliban itu melakukan kekerasan, tapi jangan dikira Amerika itu tidak melakukan kekerasan. Amerika Serikat itu berulang kali kalau itu bisa dibuka ya, masih ada catatannya, drone-nya itu salah sasaran. Ya, hanya orang bodoh yang percaya, ya enggak? Masa drone salah sasaran terus mengenai warga sipil? Karena saya aja pakai GPS yang murahan dari HP itu bisa nunjukkan loh. Kalau saya nanti silaturahmi ke rumah Mas Hanif atau Mas Koles, tinggal sini Sherlock, saya tanya Mbak Google itu, silakan Anda ke kanan, ke kiri, di perempatan terus putar, itu tepat, masa ada drone kok salah sasaran gitu ya. Jadi saya tidak percaya. Kalau Anda yang percaya ya silahkan. Amerika Serikat sering melakukan kekerasan seperti itu ya, salah sasaran dan lain sebagainya. Karena sebetulnya kewalahan menghadapi Taliban yang tough. Kalau coba lihat ini ya, di gambar ini. Orang Taliban itu kalau rasnya itu Kaukasian. Kok kita kan Mongolian, jadi badan kita itu kecil-kecil. Kok ada Belanda dulu menjajah kita tuh, kita sudah dongak kalau lihat dia. Tapi kalau dia ini bisa sejajar, ya, fosfor tubuhnya juga kuat-kuat. Karena dia lahir sudah di pegunungan, ya dia menguasai gunung-gunung di sana gitu ya. Ya dia kemerdekaan. Baik ya. Saya ditanya masa depan stabilitas Afghanistan ya.
komitmen Taliban untuk mewujudkan negara modern di Afghanistan bagaimana. Nanti setelah ini ada slide yang menunjukkan tanggal dia 15 Agustus ya, tanggal 17 Agustus pas kita memperingati Hari Kemerdekaan itu, juru bicara Taliban yang bernama Zabihullah Mujahid itu mengatakan jaminan-jaminan Taliban tidak akan lagi melakukan kekerasan, akan memberi kemerdekaan pada wanita, tidak akan diskriminatif terhadap wanita, tetapi dalam kerangka syariah Islam, yaitu nanti bisa diperdebatkan ya, tidak akan menyakiti atau melukai Amerika juga dengan orang asing, ya. Dan seterusnya ya, nanti bisa dibaca sendiri. Banyak yang mengatakan, lah itu paling kalau itu bisa dipercaya nggak Bu? Loh, saya nggak bisa lah menduga hati orang ya, yang mudah-mudahan bisa dipercaya ya, bisa dipercaya itu lah. Kalau Amerika Serikat saja bilang negara paling demokratis di dunia ya untuk negaranya, tapi dia menerapkan untuk negara lain kan tidak demikian ya. Bagaimana sistem politik Afghanistan yang selama ini banyak dicampuri Amerika itu bisa terbebaskan dari pengaruh Amerika. Itu masa depannya pasti akan baik. Sebetulnya seperti konflik Arab-Israel, Arab-Palestina-Israel maksud saya. Seandainya Amerika Serikat itu tidak ikut-ikutan, tidak negara lain tidak ikut-ikutan membackup, itu mereka bisa menyelesaikan sendiri gitu ya. Kemudian yang harus diingat Taliban kalau ingin berkuasa yaitu bahwa dia harus diterima oleh rakyat Afghanistan yang saat ini dalam keadaan ketakutan yang kita lihat. Tapi apa benar sih itu orang-orang Afghanistan? Saya kira itu orang-orangnya pemerintahan lama yang rebutan naik pesawat itu loh di berita. Kok nggak ada perempuannya? Kok laki-laki semua? Dia tuh kok ya ngacir, orang mikir negaranya. Ya kan, orang maksud saya tidak mikir keluarganya. Ya karena laki-laki semua. Saya tuh sampai ngezoom yang rebutan pesawat. Kok cowok semua apa ya, nggak mikir ibunya, nggak mikir istri, anak-anaknya. Ya dia ingin cari selamatnya sendiri. Apa betul kalau pejuang kayak gitu ya? Itu yang kita lihat. Jadi ya kita harus hati-hati melihat fenomena ini ya. Memang yang digambarkan katanya ini. Afghanistan dalam keadaan kepanikan, masih ada panik. Lah itu Taliban bagaimana menenteramkan rakyat Afghanistan yang dalam keadaan panik. Ingat sudah 3,6 juta rakyat Afghanistan keluar dari negaranya untuk menjadi pengungsi ya. Pelajaran sejarah yang muram sejak dulu kala itu jangan sampai terulang. Itulah yang kemudian kita harus waspadai ya. Lingkungan internasional tentu saja bagaimana dukungan negara-negara sekitar ya, bagaimana negara-negara Timur Tengah maupun OKI, dukungan negara-negara selatan seperti kita yang termasuk dalam South Cooperation, South Solidarity ya, dengan pendekatan Global South perspektif ya. Bagaimana dukungan PBB ini untuk state building Afghanistan gitu ya. Jangan kemudian ditinggalkan. Ini janji Taliban, nanti bisa dibaca sendiri ya, bisa di-share ya Mas Hanif nanti ininya ya. Ini tidak urut yang dia katakan karena saya yang banyak yang saya ingat, kemudian saya saya masukkan di sini. Semoga mereka mengikuti, mentaati yang telah dia lakukan. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap kemenangan Taliban ini ya. Jadi sebagai individu ya Taliban adalah produk dari konflik internal yang kuat dengan intervensi asing. Itu yang harus diingat ya. Kalau negara kita misalnya ada kehadiran sekarang yang kita khawatirkan kan Cina ya, terus hadir dan kita diam saja, kita yang nggak normal. Ya, negaranya diinjak-injak orang asing kok diam saja, nggak ngelawan, itu malah nggak normal. Secara psikologis orang itu kalau direbut haknya pasti akan melawan. Ya, istilah orang Jawa itu cacing aja kalau diinjak akan bergerak kok. Kena orang
diam saja itu. Jadi yang harus kita ingat sikap kita adalah bahwa Taliban itu orang yang terpinggirkan, orang yang terzolimi, orang yang dijajah ya. Sikap kita masing-masing monggo silakan ya. Tapi kita melihatnya seperti itu. Lah kalau pemerintah kita bagaimana, bahwa yang telah dirilis oleh Kementerian Luar Negeri bahwa pemerintah masih meneruskan menjalankan misi diplomatiknya di ibu kota Kabul ya, pernyataan resmi. Bahwa jadi tidak menarik duta besarnya atau staf diplomatnya. Itu yang saya bersyukur ya, karena masih konsentrasi pada evakuasi warga negara Indonesia yang mungkin terancam keamanannya ya. Ini juga bagus, kita dukung, lebih mengutamakan kepentingan keamanan daripada kepentingan yang lain ya. Keamanan tentu saja warga negara kita yang di sana. Sejak pemerintahan SBY yang saya deteksi, saya mohon maaf kalau pemerintahan sebelumnya sebetulnya juga sudah, tapi yang saya deteksi sejak pemerintahan SBY kita selalu berusaha untuk mendamaikan antara Taliban dengan pemerintah yang berkuasa ya. Dan kalau kita lihat Presiden Jokowi pernah sholat ya, mengimami sholat, belakangnya itu orang Taliban ya, yang sinis bilang ya saja sholatnya asar. Saya aja berani yang mengimami sholat asar, yaitu yang sinis. Tapi yang tidak melihatnya yang positif ya, oh berani berarti kita itu sebagai pemerintah Indonesia itu diterima lah. Yang tidak jelas siapa yang berjamaah di belakangnya itu, apakah orang Taliban, apa orang pemerintahan, itu yang saya tidak tahu. Tapi setahu saya baik Taliban maupun pemerintahan itu menerima pemerintah Indonesia kalau mau merekonsiliasikan ya, itu yang kabar gembira ya. Kalau orang Uni Eropa mengatakan tidak ada perdamaian dunia tanpa kemerdekaan Palestina, ini yang bilang Uni Eropa loh, bukan saya. Kalau menurut saya tidak ada perdamaian dunia tanpa kemandirian Afghanistan. Ya, itu yang kemudian kita dukung, jangan sampai intervensi asing kembali ke Afghanistan ya. Kembali ke kalau kita sebagai individu bagaimana jika Taliban itu dianggap gerakan teroris karena sering melakukan kekerasan ya, diharapkan bisa berubah. Kalau saya Hizbullah meneliti, saya ke Libanon dan saya ke markasnya Hizbullah ya. Sebetulnya kalau saya pikir kok saya berani ya waktu itu ya, berani karena waktu itu di backup juga oleh UGM ya, di backup oleh Pak Duta Besarnya. Pak Duta Besarnya sangat mensupport ya ke Hizbullah, dan orang Hizbullah itu ternyata kok nggak seperti digambarkan serem-serem gitu. Orangnya baik, waktu itu dia puasa gitu ya, anggota-anggotanya itu sedang puasa, mengantarkan saya, dia tidak mau makan dengan kita karena dia murni mau membantu kita melihat di perbatasan Lebanon Israel ya. Hizbullah kan sekarang menjadi partai politik, tidak ada lagi dia menggunakan kekerasan. Orang tujuannya dulu memang mengusir Israel dan Amerika dari Lebanon, sudah tercapai ya sudah itu ya. Kemudian gerakan revolusi Islam Iran dulu memang di awal itu dengan kekerasan membersihkan pengikut Shah Reza Pahlavi ya, setelah bersih itu. Nah ini Taliban malah berjanji penguasa yang dulu tidak akan diganggu gugat, malah dilepaskan yang di penjara dilepaskan ya, dan ini tidak akan dipenjarakan penguasa sebelumnya, itu janji Taliban ya. Nah, kemudian ada juga yang bertanya, Bu, Taliban itu akan mempengaruhi gerakan politik Islam di Indonesia untuk bangkit enggak? Kalau Taliban itu kan sekali lagi karena intervensi asing. Lah, saya mempelajari gerakan politik Islam di Timur Tengah. Gerakan politik Islam itu hanya akan muncul kalau orang Islam itu tidak diakomodasikan kepentingannya, dizolimi, dipinggirkan, malah dikategorisasikan itu tadi. Kalau banyak kan di masyarakat bilang kadrun segala itu ya. Itu bibit. Kalau Anda memperlakukan seperti itu ya akan muncul, itu tidak pakai Taliban ya pasti akan muncul kalau orang Islam digitukan, karena memang itu terpengaruh ajaran ya, bahwa kalau kita disinggung hak kita harus mempertahankan, apalagi kalau itu agama yang disinggung. Jadi selama
ini sebetulnya teori ini juga dipakai Pak Amin Rais, Profesor Amin Rais ketika beliau menulis disertasi dan mendapat cum laude, ya, bahwa Ikhwanul Muslimin dan revolusi Islam Iran tidak akan mempengaruhi munculnya gerakan politik Islam di Indonesia selama pemerintah itu mengakomodasikan kepentingan kelompok Islam ini. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang bisa saya sharingkan sore ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.